Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini insya Allah saya akan memberikan tutorial sharing penggunaan website berbasis CMS (Content Management System) menggunakan WordPress, di mana di sini salah satu contohnya adalah PUPR Biren yang saya buat. Jadi langkah pertama adalah untuk login terlebih dahulu dengan cara alamat URL-nya di atas ini diberikan garis miring wp strip admin, terus masukkan username dan password. Setelah Anda login ke dashboard, Anda bisa membuka tab baru untuk mengelola halaman website. Jika sebelumnya Anda sudah login, akan muncul beberapa menu tambahan seperti Customize, Edit Page, dan Edit with Elementor. Cara tercepat untuk mengedit halaman yang sudah tersedia adalah dengan mengklik Edit with Elementor pada halaman yang ingin Anda edit. Misalnya di bagian atas ini ada slider. Anda bisa mengeditnya dengan memilih Edit Modul. Muncul jendela di samping yang dapat digunakan untuk mengubah gambar, teks, dan elemen lainnya. Di bagian tulisan latar belakang ini, Anda juga bisa langsung mengkliknya jika ingin mengelola atau mengeditnya. Ada juga pilihan opsional yang bisa diedit seperti button. Anda bisa mengubah teks pada button ini atau mengatur tautan, mengatur link ketika diklik. Button tersebut mengarahkan ke halaman tertentu. Selanjutnya di bagian tautan terkait ini terdapat elemen logo grid. Contoh langsungnya, jika Anda ingin mengedit bagian ini, cukup pilih salah satu logo. Jika Anda ingin mengganti logo, pilih gambar yang lain, kemudian atur tautan yang mengarah ke halaman tertentu. Dan jangan lupa untuk mengatur nama logo yang sesuai. Sekarang kita scroll ke bawah. Di sini terdapat bagian yang disebut tim slider. Pada bagian ini menampilkan anggota tim dan foto, nama dan deskripsi singkat anggota tim. Nanti akan saya bahas bagaimana cara untuk mengedit atau menambahkan anggota tim. Lanjut ke bawah, Anda akan menemukan bagian blog atau berita yang telah diunggah pada halaman post di WordPress. Sini Anda bisa menampilkan beberapa artikel terbaru yang otomatis terhubung dengan postingan WordPress. Jika ada artikel baru, artikel ini akan langsung muncul. Anda juga bisa mengedit tampilan atau jumlah artikel yang ditampilkan menggunakan jendela di samping, jendela Elementor. Selanjutnya, mari kita buka tab baru. Kita tinggalkan sejenak. Kita buka tab baru. Kita coba buka halaman lain, misalnya kita buka halaman profil di tab baru, tepatnya di bagian visi dan misi. Di halaman ini kita juga bisa langsung melakukan pengeditan menggunakan Elementor. Caranya cukup mudah. Cukup klik bagian mana pun yang ingin disesuaikan. Lalu muncul jendela di sampingnya yang bisa kita gunakan untuk mengedit bagian yang diinginkan. Intinya, untuk penggunaan atau pengelolaan halaman atau konten pada website berbasis WordPress ini tidak terlalu sulit. Cukup sederhana, perlu pembiasaan karena menu-menu yang ada cukup mudah digunakan, dan kebanyakan semua halaman seperti bagian profil, struktur organisasi, galeri, dan download yang ada di website ini bisa diedit menggunakan Elementor.
Misalnya di bagian teks atau gambar yang ingin diganti, cukup klik elemen tersebut dan pengaturan akan muncul di jendela samping. Dari sana Anda bisa mengubah teks, gambar, warna, ukuran, dan masih banyak lainnya. Hal ini memungkinkan untuk sepenuhnya kita sesuaikan tampilan dan konten sesuai dengan kebutuhan. Sekarang, mari kita coba membuat atau mengelola post atau berita di website ini. Pada tampilan WP Admin terdapat menu post, di mana Anda bisa menemukan beberapa pilihan seperti All Post untuk melihat semua berita yang pernah dibuat di website ini, Add New Post untuk menambahkan berita baru, Categories untuk melihat dan mengelola kategori berita, serta teks untuk membuat kata kunci yang bisa digunakan saat pembuatan atau pengelolaan berita. Memudahkan pencarian jenis berita pada website ini. Pertama, kita klik All Post. Di halaman ini Anda bisa melihat daftar semua berita yang pernah dibuat oleh admin. Terdapat juga menu untuk menambahkan berita baru di bagian atas. Jika Anda ingin mengedit atau mengubah isi berita, cukup arahkan kursor pada berita yang ingin diedit. Secara otomatis akan muncul pilihan seperti edit. Klik edit untuk memulai pengeditan berita yang diinginkan. Sekarang mari kita praktikkan cara membuat berita baru. Saran saya, jika Anda ingin membuat berita atau post baru, lebih baik menduplikasi berita sebelumnya. Kenapa? Karena jika kita membuat berita baru dari awal, terdapat sidebar yang mungkin akan berbeda. Dengan menduplikasi post terakhir, kita bisa memastikan tampilan konsisten dengan berita sebelumnya. Setelah menduplikasi, muncul berita yang terduplikasi atau yang kita copy. Terus kita klik edit untuk mulai mengedit post atau berita baru tersebut. Hal yang perlu diperhatikan saat membuat berita baru atau post baru, adalah mengisi judul dengan judul yang kita inginkan, dan memilih cover atau gambar utama. Gambar ini akan menjadi cover berita dan otomatis ditampilkan di bagian atas isi berita pada halaman detail. Selanjutnya, isi konten berita menggunakan Edit with Elementor. Ya, konten berita kita isi dengan menggunakan Elementor. Isi konten berita sebelumnya akan muncul. Bisa kita edit atau kita hapus keseluruhannya dengan isi berita yang baru. Jika Anda ingin menambahkan gambar di tengah teks berita, Anda bisa menggunakan tombol add di sebelah kiri. Fungsi ini fungsinya untuk menambahkan elemen tertentu ke setiap bagian konten yang sedang diedit. Ketikkan image di kolom search widget dan tarik elemen gambar tersebut ke tempat yang Anda inginkan di dalam tulisan. Setelah itu, klik elemen gambar dan jendela untuk memilih gambar akan muncul. Pilih gambar yang Anda butuhkan. Setiap elemen di konten website berita saat ini yang sedang kita edit, jika diedit menggunakan Elementor, bisa di-copy dan dipaste. Jadi, misalkan Anda ingin menambahkan teks di bawah gambar, cukup copy elemen teks editor di atas dan paste di bawah gambar.
Lalu edit teksnya sesuai keinginan. Anda juga dapat menambahkan elemen teks editor baru jika ingin memulai dari awal. Dengan cara memilih tombol add di sebelah kiri dan ketikkan teks editor. Baik, seperti itu cara untuk menambahkan atau mengelola konten isi berita pada website PUPR Biren ini. Selanjutnya kita buka tab baru. Saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengelola daftar pejabat atau anggota tim. Kita buka PUPR Biren garing WP Admin. Anda dapat masuk ke dashboard WP Admin dan menemukan menu Teams. Setelah Anda klik, akan muncul daftar pejabat yang sudah diunggah atau diupload oleh admin sebelumnya. Untuk menambahkan pejabat baru, Anda dapat mengklik menu Add New Team atau tombol Add New Team yang ada di atas. Sebagai contoh, kali ini kita akan mengedit salah satu daftar pejabat yang sudah ada. Pada formulir ini, Anda akan mengisi nama pejabat di kolom name. Kategori pejabat dapat dikelola melalui menu tim kategoris. Atau Anda juga bisa langsung memilih kategori yang sesuai pada jendela tim kategoris di sisi kanan halaman ini. Terus kita scroll ke bawah, bagian fitur image digunakan untuk mengupload foto dari pejabat yang bersangkutan. Pada bagian member info di bawah, pada bagian member general info, kita isi pada kolom destination. Kita isi pada kolom destination yang wajib diisi sebagai nama jabatan pejabat tersebut. Sementara untuk kolom lainnya bersifat opsional sehingga dapat diisi sesuai kebutuhan. Pastikan setiap kali Anda melakukan perubahan, klik tombol update atau simpan untuk menyimpan data yang telah diubah atau ditambahkan. Selanjutnya, kita akan membahas menu Pages di WordPress. Di sini, Anda bisa membuat dan mengelola halaman-halaman utama website, seperti halaman beranda, profil, struktur organisasi, dan lainnya. Untuk melihat semua halaman yang ada, klik menu Pages, lalu pilih All Pages. Di halaman ini, Anda dapat melihat daftar semua halaman yang sudah dibuat, termasuk juga semua halaman yang diberikan dari template yang digunakan pada website ini. Jika Anda ingin menambah halaman baru, cukup klik Add New. Kemudian Anda bisa langsung menambahkan judul, konten, dan elemen lain sesuai kebutuhan. Jika Anda ingin mengedit halaman yang sudah ada, arahkan kursor ke halaman tersebut dan pilih edit atau dengan Elementor. Sekarang kita akan membahas halaman download yang sudah ada pada halaman website PUPR Biren yang pengelolaannya sedikit berbeda karena halaman ini menampilkan data dalam bentuk tabel atau daftar. Jika kita perhatikan pada halaman lain, tidak ada tabel seperti pada halaman download. Di dalam Elementor, opsi elemen tabel memang tidak tersedia. Jadi untuk membuat tabel di halaman ini, kita menggunakan opsi edit page atau edit with WordPress.
Di dalam tabel download, Anda bisa menambahkan tautan pada teks lihat. Caranya blok teks tersebut, klik ikon link, lalu masukkan alamat tautannya. Jika tautan tersebut menuju ke file PDF atau dokumen lain yang disimpan di WordPress, Anda bisa mengupload file tersebut ke halaman media di WordPress. Setelah file diupload, scroll ke bawah untuk menyalin URL atau alamat file, lalu tempelkan tautan tersebut pada teks lihat di tabel download. Selanjutnya, bagian penting lainnya adalah pengaturan menu pada website, baik menu header maupun footer. Pengelolaan menu ini dapat diakses dari menu Appearance di WordPress, lalu pilih menu. Di sini Anda bisa memilih menu yang ingin diedit, misalnya main menu. Pada halaman ini Anda bisa mengatur item-item menu yang akan muncul, termasuk halaman dari page, post, atau konten lain. Jika ada halaman baru, misalnya halaman page, Anda bisa menemukannya menggunakan kolom pencarian dan menambahkannya ke menu. Misalnya, jika halaman baru bernama latar belakang, cukup centang halaman tersebut lalu klik Add to Menu. Halaman tersebut akan ditambahkan di bagian bawah menu, dan Anda bisa menyeretnya atau drag and drop ke posisi yang diinginkan, atau mengedit nama menunya. Menu latar belakang ini bisa menjadi menu utama atau sub menu di bawah menu lainnya sesuai dengan pengaturan yang diinginkan. Sebelum saya akhiri, saya ingin menyampaikan bahwa semakin sering kita mencoba dan mengeksplorasi menu-menu yang ada di WordPress, semakin cepat pula kita terbiasa dalam mengelola website ini. Semua fitur yang telah kita bahas, mulai dari pengaturan halaman hingga pengelolaan posting dan menu, dirancang untuk memudahkan Anda dalam membuat perubahan dan meningkatkan tampilan situs secara mandiri. Jadi jangan ragu untuk bereksperimen dan menjelajahi mencoba semua opsi yang tersedia di dashboard WordPress. Dengan sering menggunakan dan mencoba berbagai menu, Anda akan semakin memahami cara kerja sistemnya dan bisa mengelola website dengan lebih cepat dan mudah. Sebagai penutup, saya harap panduan ini bermanfaat dan bisa menjadi referensi untuk Anda dalam mengelola website dengan lebih baik. Jika Anda menemui kendala atau ada fitur baru yang ingin dicoba, jangan sungkan untuk menghubungi kami, mencari bantuan atau panduan tambahan dari sumber lainnya. WordPress adalah platform yang terus berkembang dan Anda akan selalu menemukan cara baru untuk membuat website yang lebih menarik dan informatif. Selamat mencoba dan semoga sukses dalam mengelola website Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.